Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sika Simurian dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031182429014. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena penggunaan pay letter dalam gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda dan masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana SPD MPD dan Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSD. Di zaman sekarang ini, belanja online itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hanya dengan handphone, kita bisa langsung membeli pakaian, skincare, makanan, bahkan barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Yang menariknya, sekarang itu banyak aplikasi menyediakan fitur pay letter, yaitu beli sekarang, bayar nanti. Awalnya, fitur ini dianggap mempermudah masyarakat, tapi jika digunakan berlebihan, pay letter juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, terutama bagi generasi muda dan mahasiswa. Lalu, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apa dampaknya terhadap ekonomi makro dan bagaimana solusi terbaik yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya ya. Jadi, pay letter ini adalah metode pembayaran digital yang memungkinkan seseorang membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari, baik secara langsung maupun cicilan. Fitur ini tersedia banyak di aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi makro, konsumsi masyarakat itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi konsumsi masyarakat, maka aktivitas ekonomi juga akan meningkat. Karena itu, keberadaan pay letter itu sebenarnya dapat mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran ekonomi. Namun masalah yang muncul atau masalah yang terjadi dalam masyarakat menggunakan pay letter bukan untuk kebutuhan, melainkan karena keinginan sesaat. Nah, mengapa pay letter ini semakin populer di masa sekarang? Jadi menurut saya, ada beberapa alasan mengapa penggunaan pay letter itu semakin meningkat, khususnya di kalangan anak muda dan masyarakat. Pertama, kemudian akses. Sekarang itu masyarakat bisa membeli barang kapan saja tanpa perlu memiliki uang tunai terlebih dahulu, karena mereka itu bisa bayar pakai pay letter. Kedua itu pengaruh media sosial. Banyak orang tertarik membeli barang karena melihat influencer atau tren TikTok atau konten racun online. Yang ketiga itu adanya promo besar-besaran seperti diskon, cashback, gratis ongkir, dan cicilan ringan. Hal ini membuat masyarakat semakin terdorong untuk berbelanja. Keempat itu rendahnya literasi keuangan. Sebagian generasi muda dan masyarakat belum memahami cara mengatur keuangan dengan baik, sehingga mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Contoh nyata itu banyak mahasiswa atau masyarakat itu membeli barang hanya karena mengikuti tren, padahal belum memiliki penghasilan tetap. Akibatnya, tagihan menumpuk dan keuangan menjadi tidak stabil. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, penggunaan layanan pay letter didominasi oleh generasi muda, terutama usia produktif dan mahasiswa. Banyak anak muda menggunakan pay letter untuk membeli barang fashion, skincare, gadget, bahkan kebutuhan hiburan. Contoh sederhananya itu seperti mahasiswa yang membeli sepatu branded menggunakan pay letter. Awalnya itu cicilan terlihat ringan, misalnya hanya Rp100.000 per bulan. Namun, karena merasa pembayaran kecil, akhirnya ia kembali membeli barang lain seperti skincare, pakaian, dan aksesoris. Nah, tanpa disadari, total tagihan itu menjadi jutaan rupiah. Akibatnya, uang bulan habis hanya untuk membayar cicilan, sedangkan kebutuhan utama menjadi terganggu. Selain itu, banyak juga anak muda yang membeli barang karena takut ketinggalan tren di media sosial. Misalnya itu membeli iPhone terbaru, outfit viral TikTok, atau tiket konser menggunakan pay letter agar terlihat lebih mengikuti gaya hidup modern. Padahal sebenarnya itu kondisi keuangannya itu belum tentu mencukupi. Dampak pay letter terhadap ekonomi makro, dampak pay letter terhadap ekonomi makro ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu adalah meningkatnya konsumsi masyarakat. Ketika masyarakat lebih banyak berbelanja, penjualan perusahaan meningkat dan aktivitas ekonomi itu menjadi lebih aktif. Hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor perdagangan digital dan e-commerce juga berkembang lebih cepat karena tingginya transaksi masyarakat. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang cukup besar. Pertama itu, meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Masyarakat menjadi lebih boros karena merasa pembayaran bisa dilakukan nanti. Yang kedua itu, meningkatnya utang rumah tangga. Jika terlalu banyak masyarakat gagal membayar tagihan, maka kondisi keuangan masyarakat akan terganggu. Ketiga itu, resiko inflasi. Jika permintaan barang meningkat terlalu tinggi, harga barang juga ikut naik. Yang keempat itu, menurunnya kestabilan keuangan generasi muda. Banyak anak muda mulai kesulitan mengatur keuangan
karena terlalu sering menggunakan pay later. Beberapa contoh nyata juga dapat kita temui sebagai mahasiswa yang akhirnya harus menggunakan uang kuliah atau uang makan mereka untuk membayar cicilan pay later. Bahkan ada yang terpaksa meminjam uang lagi untuk menutup tagihan sebelumnya. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka masyarakat bisa terjebak dalam lingkaran utang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi digital memang membantu masyarakat, tetapi juga dapat menjadi resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Jadi, solusi yang bisa saya berikan dan dapat dilakukan oleh teman-teman semua untuk mengatasi masalah ini, yang pertama itu untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini. Jadi, masyarakat itu perlu memahami cara mengatur pengeluaran dan risiko utang. Yang kedua itu menggunakan pay later secara bijak. Jadi kita itu menggunakan hanya untuk kebutuhan penting saja, bukan sekedar mengikuti tren. Yang ketiga itu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal sederhana ini sebenarnya sangat penting agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Keempat itu, pemerintah dan perusahaan vintage perlu memberikan edukasi tentang penggunaan layanan keuangan digital secara aman. Sebagai mahasiswa, kita juga harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak menjadi konsumtif hanya karena kemudahan digital. Kita harus memahami bahwa kemudahan pembayaran bukan berarti kita benar-benar mampu membeli barang tersebut. Jadi, kesimpulan dari video saya ini, pay later memang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, jika digunakan secara berlebihan, pay later dapat memicu perilaku konsumtif, meningkatkan utang, dan mengganggu kestabilan uang masyarakat. Karena itu, diperlukan kesadaran dan pengolahan keuangan yang baik agar teknologi keuangan dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan masalah ekonomi. Sebagai generasi muda, kita harus lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Sekian video dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye!